persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Selama hampir 3 bulan ini, baru kemarin ada rasa batin yang terjawab. Karena 1-2 hari yang lalu saya ketemu di waktu rapat dengan semua pengurus GBI Rem Ciputra bersama Dan Mogot. Terbayarlah rasa rindu ini. Walaupun harus saya jalani dengan naik bis selama kurang lebih 11-12 jam. Cukup dingin, nggak bisa bergerak, tapi itu kesulitan ini cukup kecil dibanding ketemu dengan teman-teman di Jakarta. Jadi nggak sebanding lah. Nah, sobat-sobat semua, hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang mungkin nggak pernah Anda pikirkan. Temanya adalah no rules, tidak ada aturan. Memang kalau kita mau berhasil, kita nggak boleh punya aturan. Tapi yang ada aturannya, itu maksud saya. Ya. Nah, saya mau kasih contoh dulu. Orang Jawa Timur itu terkenal dengan budaya gotong royong. Indonesia punya budaya ramah tamah, sopan santun. Tapi mungkin tiap negara berbeda. Contohnya, negara Nigeria dan Angola, itu masyarakatnya sedikit kerja, sedikit bicara. Tapi kalau Jepang sama Korea, orangnya sedikit bicara, tapi banyak kerja. Sedangkan Amerika Serikat dan Tiongkok, itu budayanya banyak kerja, banyak bicara. Tapi kalau orang Indonesia, yang dibicarakan dan yang dikerjakan beda. Itu budaya kita. Ya. Jadi yang dibicarakan sama yang dikerjakan itu jelas berbeda. Tapi ya sudahlah, wong itu juga namanya budaya. Saya mau tanya sama pemirsa semua. Saudara senang barang utuh atau barang pecah? Ya utuh lah Pak. Tapi enggak selamanya yang utuh itu lebih mahal daripada yang pecah. Kalau Anda pergi ke satu toko di Jepang, itu ada namanya kintsugi. Kintsugi itu adalah keramik yang pecah dan kemudian disambung kembali, direkatkan. Tapi perekatnya itu adalah emas. Seandainya ada multimedia, Anda akan bisa melihat gambarnya. Jadi keramik yang pecah direkatkan dengan lapisan emas, itu harganya jauh lebih mahal. Terus apa Pak Pengki maksudnya? Ya, hidup kita ini kan nggak utuh, udah berantakan, pecah berkeping-keping. Tapi kita dijadikan utuh, direkatkan
direkatkan oleh pengorbanan Yesus. Dan itu lebih mahal daripada manusia yang utuh sebelumnya. Memang sebelum saya di dalam Tuhan, saya kelihatannya utuh. Setelah hidup saya pecah berantakan, saya jadikan utuh kembali oleh Tuhan Yesus. Dan direkatkan oleh darahnya. Dan saya sekarang jauh lebih mahal daripada yang dulu. Kalau Anda ke Jepang, carilah keramik yang namanya kintsugi. Ada tokonya tersendiri. Dan itu sangat luar biasa. Nah, Bapak tadi di awal bicara mengatakan no rules. Apa maksudnya? Tapi baik, sebelum saya masuk ke dalam satu penjelasan, kita akan berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih sampai hari ini hamba-Mu bersama jemaat GBI Rem khususnya dan semua jemaat Tuhan. Engkau memberkati tetap hidup dalam keadaan sehat. Engkau berkati gereja di mana kami Engkau tempatkan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum hamba-Mu menyampaikan, layakkan biarlah Roh Kudus menuntun setiap kalimat demi kalimat. Dan Engkau lembutkan hati pendengar-pendengar semua. Hamba siap untuk berbicara di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kasih contoh yang pertama dahulu. Kalau Anda pernah ikut tur ke Holy Land, pasti oleh tour guide Anda diajak ke Gunung Nebo. Di situ Anda akan melihat bagaimana Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan, tapi dia boleh melihat semuanya. Dan saya bersyukur saya sudah pernah melihatnya. Dan kemudian ada satu tempat foto, itu agak tinggi, berbentuk tiang yang ada salib sedikit, bentuk salib. Kemudian ada ular melingkar, yang sekarang dijadikan lambang farmasi. Kenapa hal itu terjadi? Kan itu ada di Alkitab. Pada saat orang Israel dipagut oleh ular-ular tedung, semacam ular kobra. Nah, barang Musa disuruh membuat satu tongkat yang bentuknya ular. Dan barang siapa yang melihatnya, dia akan sembuh. Lucu kan? Orang ini sakit karena dipagut ular, tapi kalau melihat patung kayu, tongkat kayu berbentuk ular, dia akan sembuh. Jadi sebetulnya maknanya apa Pak Bengki? Di sini saya menyimpulkan satu pengertian, yang penting bukan obatnya, yang penting siapa tabibnya. Iya kan? Coba kalau yang merintahkan orang lain, ya kita malah mati. Jadi yang jelas, yang penting bukan obatnya. Obat itu hanya sekedar media. Tapi tabibnya siapa? Itu yang jadi pertanyaan ya. Jadi karena Tuhan yang nyuruh, maka Anda disembuhkan ya. Jadi saya lebih mempercayai tabibnya daripada obatnya. Nah, no rules. Contoh yang paling gampang. Tuhan lewat ratusan puluhan nabi berusaha untuk membawa manusia ini kembali ke hadiratnya. Tapi gagal kan? Akhirnya Tuhan gak pakai aturan. Dia turunkan anaknya, biar mati, dan dengan pengorbanannya, manusia selamat kalau dia percaya. Ini kan no rules. Mana ada sih keselamatan lewat Allah yang mengorbankan anaknya? Karena sampai hari ini ada sekian miliar manusia juga gak pernah percaya. Biasanya manusia berpikir kalau kita berbuat amal baik, berdoa, semuanya saleh, kita selamat. Nah, itu rules manusia yang pernah ada. Tapi Tuhan membuat aturan yang gak pernah kita kenal aturannya. Sehingga sulit orang untuk mempercayai. Ya, jadi di sini salah satu contoh aja yang paling gampang. Baik, sebelum kita jauh melangkah supaya nggak ngalor ngidul, saya ajak saudara membaca dua pembacaan. Tapi dua pembacaan ini akan saya baca sebagian, kemudian saya lanjutkan sebagian. Tapi itu merupakan sebuah kesatuan. Yang pertama saya ambil dari 2 Raja-Raja Fatsal 4 ayat 38 sampai 41.
Saya akan jelaskan ini. No rules yang pertama, nanti no rules yang kedua. Maut dalam kuali. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik padanya labu liar, serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoknya lah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera setelah memakannya berteriaklah mereka berkata, maut dalam kuali, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya lah itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada satupun lagi yang berbahaya di dalam kuali itu. Aturannya gimana? Rule-nya gimana? Kuali adalah tempat memasak makanan. Tapi temanya sudah di luar aturan. Bukan masakan yang ada di dalam kuali, tapi maut. Kan aneh kan, masa maut tempatnya di kuali? Maut itu tempatnya di kuburan, di jalanan, orang ketabrak. Tapi baik, ayat pertama berkata begini, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan. Elisa ini tingkat nabi loh bro, nggak tingkat saya. Tapi perhatikan, dia kembali bukan pada saat Gilgal makmur. Dia kembali waktu Gilgal dalam keadaan miskin. Pertanyaan kita, apakah saya mau menangani daerah miskin? Kita semua mau daerah yang empuk, yang basah. Tapi Nabi ini punya karakter yang hebat. Justru pada saat masyarakat membutuhkan pertolongan, dia datang sekalipun minus. Nah, ini karakter hebat ini. Setelah sampai di sana, dan ketika pada suatu kali rombongan nabi duduk di depannya, rupanya dia punya pelajaran kayak semacam kursus Alkitab ya. Yang duduk ini nabi-nabi loh. Nabi-nabi yang ngajar si Nabi Elisa. Di situ ada satu peringatan pertama, Gilgal dalam keadaan miskin. Nah, Nabi Elisa bukan nggak tahu kalau muridnya ini lapar, dia tahu. Tapi dia rupanya ngikutin filosofi saya. Tolonglah orang sebelum orang itu minta tolong, ya kan? Nabi Elisa ini tahu muridnya ini lapar. Kalau lapar itu disuruh belajar, kunang-kunang matanya bro. Dia ambil inisiatif. Ini seorang karakter pemimpin. Begitu tahu yang diajar 100 orang ini lapar, pemimpin ini ambil inisiatif. Ambil kuali yang besar. Ya, yang besar. Jadi kalau kasih orang itu yang besar. Bukan cari kuali yang tanggung, yang sedang lah. Enggak, yang besar. Kalau di dompetmu ada 100 sama 10 ribu, terus kolekte jalan kira-kira yang Anda keluarin yang mana? 10 ribu kan? Padahal ini cuma ngomong kosong aja Anda milih 10 ribu. Kan keterlaluan tuh pikiran. Dan kemudian apa yang terjadi? Waktu Nabi memberikan tugas kepada salah satu muridnya, ada murid lain yang sudah terlalu kelaparan. Nggak bisa kontrol. Ya. Dia rupanya nggak bisa tahan lapar. Ini murid yang nggak bisa dikendalikan. Memang kalau soal perut repot ya. Misalnya kalau PSBB ini diterusin lagi sebulan kira-kira penjarahan nggak? Ini semua pertanyaan. Makanya Ibu Risma kemarin ngomong, ekonomi rakyat sudah parah. PSBB harus berhenti. Nah, ya kan? Karena kalau sudah soal perut, ini nggak kenal bapak, anak, ibu, ponakan udah nggak kenal. Ya, rakyat menjadi liar.
Rupanya orang yang terlalu lapar ini pergi keluar sendiri. Pertama, dia tidak minta izin pemimpinnya. Ya, jadi saya ingin katakan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi siapa yang melawan pemerintah itu berarti melawan Allah. Dia keluar mengumpulkan sayur-sayuran, mengumpulkan sulur-suluran, jumlahnya berapa? Serangkul penuh. Emang orang kalau lapar itu nggak punya ukuran. Perut cuman ya berapa senti, makanya bisa 50 senti. Dan yang anehnya di situ dikatakan apa? Dia langsung memasaknya. Tapi di sini ada catatan bahwa Nabi yang mengambil itu tadi tidak mengenalnya. Ya kan saya sudah ngomong, perut lapar itu tidak perlu kenalan, ya kan? Perut nggak ngerti apa usahamu mau ngerampok kayak apa, ya. Perut cuma tahu harus kenyang. Setelah dimasak, dia makan. Waktu dia makan, dia teriak, maut dalam kuali. Nah, perhatikan. Sebetulnya kuali itu tempat makanan kan? Anda punya bisnis, punya usaha, punya dunia kerja, itu adalah kuali Anda. Tapi kenapa kuali Anda justru membunuh Anda sendiri? Contoh yang paling gampang, Anda sebagai orang dipercaya perusahaan, kuali itu memberikan makanan Anda. Tapi ternyata Anda korup, Anda berbuat yang enggak. Jadi akhirnya tempat makan Anda berubah menjadi maut untuk Anda sendiri. Ya. Nah, waktu dia teriak demikian, reaksinya Nabi apa? Kalau saya jadi Elisa ngomong begini, makan tuh, dasar murid nggak punya aturan, mati sekalian. Ya, dia tidak minta tolong Elisa, enggak. Tapi karena Elisa ini punya karakter pemimpin, dia langsung bertindak. Walaupun murid ini pernah menyakitkan hatinya. Nah, kita sebagai pemimpin ini harus punya hati seperti itu. Mungkin kita pernah disakiti jemaat kita, ya, disakiti bawahan kita, tapi karakter pemimpin itu, jabatan itu nggak bisa tersakiti, saudara. Yang bisa tersakiti adalah manusia yang menjabat. Tapi jabatan itu sendiri tidak pernah bisa disakiti dan tersakiti. Anda harus melihat, Anda sebagai pemimpin, ya. Di sini saatnya Anda bertindak. Dia menolong pada saat orang belum berteriak minta tolong. Dia nggak minta tolong loh. Kalau saya jadi Elisa, biarlah makan tuh. Kita tinggal ngubur aja. Elisa enggak. Memang dia karakter kerajaan sorga, saudara. Saya ngomong aja belum tentu loh, jujur. Ya. Nah, akhirnya Elisa ngomong apa? Saya akan bahas dulu. Kenapa mau tempat makan, kuali tempat makanan berubah jadi mematikan? Yang pertama, Nabi itu memetik apa yang tidak dikenalnya. Ya, jadi sesuatu itu harus kita kenal dulu. Berteman, bersahabat, jangan gampang percaya. Ini anak-anak muda, jangan karena ganteng dan cantik terus nyosor aja langsung pacaran. Kenal dulu karakternya, siapa orang tuanya. Ya. Pacaran 3 tahun aja, nikah setahun cerai. Ya, jadi hati-hati, saling mengenal dan mengenali. Yang kedua, karena Nabi ini nggak bisa mengendalikan dirinya sendiri, kecuali Elisa tidak menyiapkan makanan. Ya, dia boleh liar seperti itu. Dia sendiri dengar kok. Nabinya menyiapkan makanan, hanya dia nggak sabar menunggu waktu. Jadi orang kalau nggak bisa mengendalikan diri sendiri, akibatnya parah, ya. Dan yang ketiga, waktu dia mengambil sejubah penuh, ini kan kerakusan, keserakahan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Banyak teman-teman saya lapar makan, kenyang makan, sudah nggak bisa berhenti. Ya, jadi hati-hati, soal makanan bisa membunuh. Dia langsung mengiris, seharusnya dia tanya dong, tanya sama orang desa di situ, tanya sama tetangga, kalau perlu tanya sama nabinya. Inilah orang yang merasa sok tahu, sok hebat, gua lebih tahu dari segalanya. Nggak ada orang lebih, ya. Dan disinilah dia langsung mengiris, tapi begitu dimakan
terjadi kematian. Untungnya belum mati. Coba kalau sudah mati, yang disalahkan kan Elisa. Padahal Elisa nggak ikut campur. Nah, apa tindakan Elisa? Orang itu berteriak, maut ada dalam kuali, hai abdi Allah. Dia tidak tahan untuk memakannya. Gimana caranya? Perhatikan, Elisa tenang aja kok. Diambilnya lah tepung, dilemparkannya ke dalam kuali. Serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi bahaya di dalam kuali. Apa hubungannya ya? Masakan beracun pakai tepung itu. Kalau saya masak beracun, langkah saya pertama saya buang. Wajar kan? Pasti dibuang. Masak lagi. Nah, di dalam Tuhan tidak pernah membuang orang yang salah. Tapi Tuhan selalu memperbaiki. Ya, kecuali pendeta Anda yang suka buang orang kan. Tapi kalau Tuhan gak pernah membuangnya, gak pernah. Sudah tahu beracun gak dibuang kok, diperbaiki. Loh, kenapa pakai tepung Pak Pengki? Kok gak pakai wipol misalnya begitu. Nah, di sini apapun yang dipegang di tangan Tuhan itu pasti memberkati. Jadi Anda bukan soal tepungnya, tapi soal Tuhannya, ya. Jadi jabatan apapun yang dipegang oleh hamba-hamba Tuhan, kalau Anda benar-benar di dalam Tuhan, apa yang Anda pegang jadi berkat. Anda pegang duit, ya. Kalau duitmu dari setan ya mati, ya. Tapi kalau duit itu berkat Tuhan dan Anda mengikuti aturan Tuhan, apapun yang Anda pegang pasti akan jadi berkat. Tidak ada maut lagi. Tidak ada rezeki gaji jadi maut kecuali Anda sendiri yang bikin. Ya. Jadi perhatikan, ada aturan di sini? Enggak ada aturan kan? Tepung bisa membuat maut itu hilang. Tuhan itu kalau kerja enggak pakai aturan, tapi punya aturan gitu loh. Bukan terus kita jadi liar, karena firman Tuhan katakan, ya liarlah bangsa kalau tidak ada wahyu. Jadi dalam keadaan apapun, kalau hari ini Anda berpegang kepada Tuhan, saya percaya kesembuhan pasti terjadi. Saya mau tanya, ini misalnya dalam satu KKR ya, orang bilang begini, kita KKR ini ngundang si Allah karena dia punya karunia penyembuhan. Nah, ini mau saya luruskan dulu. Akhirnya hamba Tuhan ini setiap ada KKR penyembuhan dia diundang. Pertanyaan saya, waktu undangan maju, ada yang sembuh, ada yang enggak, ada yang mati. Pertanyaannya, kalau memang hamba Tuhan ini punya karunia penyembuhan, pasti semuanya sembuh dong. Jadi kalau menurut pengertian saya, bukan si hamba Tuhan yang punya karunia, tapi yang sakit mendapat karunia. Hamba Tuhannya gak bisa nyembuhin. Makanya saya paling takut panggil orang ke depan. Ya kalau saya doain sembuh, lah kalau enggak, yang malu saya bukan Tuhan, ya kan? Saya orangnya mikir, Pak. Kalau Tuhan gak nyuruh, saya gak akan seperti itu. Jadi tolong, saya punya satu konsep, tidak ada hamba Tuhan punya khusus karunia kesembuhan. Nah kalau dia memang bisa menyembuhkan semua orang, keliling aja ke rumah sakit, doain sembuh semua, bubar tuh rumah sakit. Enggak kan? Yang ada doain juga mati kok. Jadi menurut konsep saya, maaf, saya ini orang awam, ya. Bukan si hamba Tuhan yang punya karunia. Dia dilewati karunia yang diberikan kepada si sakit. Gimana? Kira-kira setuju enggak? Ya ini pengertian saya. Kalau pengertian Anda begitu ya silakan, monggo. Karena saya melihat ada dua orang didoakan. Yang satu sembuh, yang satu pulang mati. Loh, seharusnya sembuh dong, dua-dua. Ya. Kalau memang pendeta ini punya karunia kesembuhan, ayo diundang yang sakit corona. Lu berani datang? Doain dong, corona ini. Biar sembuh. Enggak gitu caranya. Corona ini atas seizin Tuhan. Ya sudah. Jangan lagi kita mendoakan corona. Pendetanya juga mati kena corona. Bener enggak, Bro? Mbok mikir itu yang enak gitu loh, yang gampang. Kita ini bukan Tuhan.
Saya kalau doain orang makanya saya nggak mau, mati malahan. Masa saya punya karunia maut? Enggak lah. Ya, jadi kematian, kehidupan itu semuanya Tuhan. Ada satu kisah sebelum saya lanjutkan kepada cerita yang kedua. Di satu rumah ada seorang ibu, ini di Amerika ya, ini kisah nyata. Ibu ini sudah janda, menyekolahkan anaknya, banting tulang. Anaknya namanya Benita. Kemudian satu hari di tengah capeknya badan, ibu ini ngomong sama putri tunggalnya, Benita, Tuhan sudah memberkati mama. Engkau nanti pasti jadi dokter. Saudara, mamanya kaget. Benita ngomong apa? Tidak ada Tuhan di rumah ini. Ditempeleng mulinya sama mamanya. Benita, jangan ngomong begitu lagi. Jawabnya Benita apa? Tuhan itu seenaknya sendiri, mama. Saya yang sekolah, kalau lulus yang dapat pujian Tuhan. Saya kerja hebat, kalau dapat pujian katanya Tuhan. Kan yang kerja saya. Waktu saya membaca ini, sepintas kelihatannya benar, saudara. Ya, saudara yang bangun gereja, ya, kadang-kadang dimaki sama jemaat, ntar gerejanya berdiri, Tuhan yang hebat. Tuh, iya kan? Saya bukan komunis loh. Ini sekedar kisah nyata yang saya ceritakan. Artinya apa? Benita belum nyampe. Bahwa segala sumber pokok ujung pangkal itu Tuhan. Benita lupa bahwa nyawa juga dari Tuhan. Makanya kalau kita mau memahami Tuhan, jangan cekak-cekak bahasa Jakartanya, ya. Jangan cekak, yang benar gitu loh. Sehingga kita mampu memahami dan memaknai Tuhan dan menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Jadi sudah ada bukti ya bahwa Tuhan itu no rules, ya. Sekarang saya lanjutkan kisah kedua. Kisah kedua saya ambil di bawah perikop ini. Jadi tetap pasal 5 ayat 42 sampai 44. Saya baca. Ini lebih menarik lagi. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 25 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah ini kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimana aku dapat mengindahkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan. Perhatikan garis bawahi, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan tidak akan ada dan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang ini memang dibutuhkan manusia di atas garis. Ada manusia di atas garis, ada manusia di garis itu sendiri, ada manusia di bawah garis, ya. Kalau Anda di atas garis berarti Anda sudah bisa terbang dong, ya. Kalau Anda di garis Anda jalan kaki. Tapi kalau Anda di bawah garis, Anda masih cari garis. Kasihan deh lu. Nah, sekarang perhatikan. Ini peristiwa masih nyambung. Setelah nabi ini diselamatkan, tahu-tahu ini masa kelaparan belum selesai. Ada orang ngirim roti dari Baal Salisa. Jumlahnya berapa? 20 roti jelai. Kalau Anda jadi Elisa gimana? Bujang-bujang. Yang 5 simpen dulu buat pendeta ya. Yang 15 bagikan. Ya. Kan biasanya hamba Tuhan ini bukan untuk melayani tapi dilayani kan. Kalau saya jadi Elisa, simpen dulu yang 5. Baru sisanya bagikan. Tapi Elisa enggak. Bagikan. Enggak ada dia ngomong, 1 simpen di kamar pribadi saya. Tidak. Ini pemimpin yang punya karakter kerajaan surga. Mendahulukan jemaat daripada mendahulukan diri sendiri. Jangan Anda melayani, domba dikasih makan, makannya cuma harga 5.000, bulunya digunting harganya 2 juta. Ya,
Saya harap kita nggak punya motivasi itu, ya. Saya harap. Nah, terus bujangnya ngomong gini. Bujangnya tadi menyaksikan loh, mau dalam kuali. Bujangnya ngomong gini, Nabi, lihat dong, rotinya 20. Ini murid semua 100, gimana gua dong? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ya dasar bujang, ya goblok kan. 20 kalau dibagi 55 kan 100, mestinya kan begitu, ya. Tapi karena si bujang ini serakah, dia tidak mau berbagi, dia ngomong aja tidak cukup. Padahal Tuhan ngomong, cukupkanlah, berikanlah kami makanan secukup. Seharusnya 20, satu potong dibagi 5, satu roti dibagi 5, jadi 100 enggak? Kenapa dia enggak bisa menjawab itu? Kenapa dia enggak punya inisiatif? Karena otaknya sudah ditutupin oleh kerakusan. Orang kalau rakus, itu otaknya enggak jalan. Makanya kalau makan jangan banyak-banyak, bodoh. Ya, makanlah secukupnya. Terus perhatikan. Ini yang harus menjadi kunci. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Belum dicoba sudah buntu. Belum berjuang sudah menyerah. Loh, saya dua bulan di rumah itu sudah keenakan. Mau keluar juga males. Tapi ada tuntutan rasa tanggung jawab. Kasihan ya teman-teman di Jakarta. Tiap hari ngantor dengan masalah-masalah. Kok gue enak-enak di Surabaya? Akhirnya keputusan saya, naik apapun. Kalau perlu saya bermobil sendirian. Itu keputusan saya. Saya harus nyampe di GBI Rem. Karena saya adalah bagian dari keluarga GBI Rem. Jadi saya harap seluruh jemaat GBI Rem, pengurus, Anda adalah bagian. Kita punya tanggung jawab sama-sama. Ya, ringan sama cincin, berat pikul sendiri. Jangan gitu dong. Ya. Orang sekarang kan ayo ringan sama dicincin, berat lu pikul sendiri. Nggak boleh punya mental seperti itu. Nah, yang penting ini kalimat pamungkasnya. Berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan. Dikasih ilmunya enggak? Tolol, bujang, bagi 5 kan bisa. Elisa enggak ngomong seperti itu. Tapi kuncinya apa? Sebab beginilah firman. Cara membaginya juga seperti firman Tuhan. Dan perhatikan akibatnya. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Masuk akal enggak? Ada aturannya enggak? 20 roti dibagi 100 orang bisa ada sisa. Kalau saudara jemaat 20 makanan 100 enggak ada sisa. Tapi ini gila banget si Nabi ini. Ya. 20 dibagi 100 masih ada sisa. Ini rupanya sebelum Petrus membagi mujizat bersama Yesus, ini sudah ada. Jadi kuncinya bukan karena kehebatan Elisa dan kehebatan si bujang. Beginilah firman Tuhan. Enggak punya aturan, enggak pakai aturan. Bayangin 20 ini kok bisa 100 orang makan kenyang plus ada sisa. Saya tolong tanya ahli ekonomi, kasih saya tahu aturannya. Ini no rules. Sudah ngerti teman-teman? Ya, jangan bodoh kayak bujang nih. Saya ngomong udah gampang banget, lu nggak ngerti. Ya. Jadi walaupun ekonomimu hari ini nggak cukup, percaya. Uang sekolah belum kebayar, kontrak listrik belum kebayar. Kalau Anda ikuti firman Tuhan, sebenarnya gampang. Apa firman Tuhannya Pak? Kalau saya ngalamin itu, jangan khawatir, ikutin aja. Karena kalau Anda khawatir, nggak akan terjadi itu mujizat. Ikuti, Tuhan sudah ngomong, jangan khawatir, aku menyertaimu. Ya percaya aja sudah. Entar listrik kebayar. Tapi jangan sampai kalau Anda diberkati uang listrik Anda buat nongkrong dulu, yang nggak kebayar bro. Ya. Bayarlah sesuai dengan keperluanmu. Tetap ada sisanya. Tuhan itu selalu memberikan kelimpahan demi kelimpahan. Bisa ngerti anak-anak? Ngerti kan? Gampang kok. Jadi firman Tuhan, jangan khawatir. Saya ingat orang Indonesia. Ada satu orang Indonesia namanya Yeni Chan. Dia selamat dalam peristiwa WTC.
9:11 ya. Jadi pagi itu Yani Chan ini mau ke kantor. Tapi karena dia pakai sepatu baru, lecet. Begitu lecet, ada semacam Alfamart, dia masuk. Dia mau cari plester itu loh, yang lain sekali pakai. Nah, dan dia ya semacam Tenso Plus, dan dia marah karena pelayannya ini lelet. Tapi dia sabar aja karena lelet. Akhirnya dia dapat, dia pasang. Begitu dia buka pintu, dia lihat pesawat itu nabrak tower WTC. Jadi dia selamat karena Tuhan. Coba kalau pelayannya tadi nggak lelet, nih terus dia berangkat, tinggal berapa langkah dia masuk kok ke WTC. Ini orang Indonesia, Yani Chan. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan menunda berkat-Mu. Bersyukurlah kalau Tuhan mengizinkan kesulitan dalam hidup Anda. Kenapa Anda selalu khawatir? Karena Anda pakai aturan dunia, Anda pakai aturanmu. Sedangkan Tuhan menyelesaikan tanpa aturan. Aturan dia adalah aturan yang sebenarnya. Berikan ruangan kepada Tuhan untuk bekerja. Tempatkan dia Tuhan pada tempatnya. Anda nggak pernah memberikan waktu dan ruang kepada Tuhan untuk menyelesaikan persoalanmu. Itu kekeliruan Anda. Ya, kita tahu saat COVID ini semua juga kesulitan uang. Ya, saya juga kesulitan sama aja. Cuma karena saya percaya Tuhan cukup aja sampai hari ini. Ya, jadi saudara, naik bis juga bukan murah loh saat itu. Ya, sudah mendekati 900.000 harganya. Tapi ya karena tekad saya bisa nyampe Jakarta. Jadi saat sekarang cuman satu, jangan mengeluh, jangan khawatir. Apakah keluhanmu akan membuat uangmu nambah? Enggak. Hidup kalau nggak ngeluh, nggak ngomel ngeluh. Bersyukur aja. Tuhan, terima kasih ya. Jadi supaya kita ini menjadi manusia di atas garis, saya secara manusia memberikan 4 tips. Yang pertama, sedia payung sebelum hujan. Jangan sudah kehujanan baru cari toko beli payung. Anda sakit. Sudah tahu keadaan sulit, siapkan dirimu. Yang kedua, minimalkan efek samping. Ya. Kalau nggak punya duit itu ada banyak efek samping. Minimalkan, saudara. Yang ketiga, membangun itu lebih baik daripada mengeluh sama mengomel. Daripada kita ngomel, kenapa gelap, cari lilin, nyalain. Ya sudah tahu duit sulit gimana caranya. Pertama berhemat, kedua nyari, ya kan? Dan yang keempat, menjadi manusia di atas garis di tengah-tengah kesulitan ini, miliki sikap responsif yang baik dan sikapi apa yang terjadi dengan cara-cara Tuhan. Ya, jadi inilah yang saya sampaikan, no rules. Ya, tapi jangan sampai rumah tangga Anda, hubungan suami istri nanti juga pakai tema ini, no rules. Ya, seenaknya sendiri. No rules ini haknya Tuhan. Dengar baik-baik, bukan hak kita. No rules adalah caranya Tuhan. Amin, teman-teman. Ya, dan kita berjuang. Nanti ada pengumuman juga dari gereja kapan kita akan buka. Saya jujur, saya rindu, kangen, saudara. Ada satu kejadian sebelum saya berdoa untuk Anda. Ada satu gereja kecil. Jemaatnya sekitar 32 orang. Begitu PSBB selesai, namanya di desa, si pendeta senang. Wah, bangun pagi-pagi siapkan khotbah. Ternyata jemaatnya kok sedikit yang datang. Dia pikir, oh jemaat ini takut. Tapi waktu dia turun dari mimbar, dia lihat bangku-bangku, ternyata yang nggak ada orangnya, cuman ada fotonya. Ternyata sebagian bangku yang ada fotonya, jemaatnya meninggal. Ya, jadi mari, kalau di antara orang-orang yang dipanggil, gini, ada satu istilah yang saya sudah salah kaprah, tapi coba saya perbaiki. Meninggal nggak apa-apa Pak, kita pergi ke rumah Bapak. Itu saya kurang tepat. Orang meninggal itu tiba di rumah Bapak. Amin? Bukan pergi. Saudara setuju mana? Pergi ke rumah Bapak atau tiba di rumah Bapak? Kalau buat saya, oh dia sudah tiba di rumah Bapak.
bukan pergi. Kalau pergi belum tentu nyampe. Tapi kalau tiba itu sudah pasti pergi dan nyampe. Ya, jadi tolong semua pemirsa, kalau ada orang meninggal jangan pakai istilah pergi ke rumah Bapak, tapi orang itu sudah tiba di rumah Bapak. Ya, nah firman Tuhan sudah selesai nurus ini, dan jika sebentar kita siap untuk memberikan persembahan, ya, Anda boleh melihat di layar HP Anda atau TV Anda kemana persembahan harus dikirim. Saya percaya Anda bilang nggak cukup Pak. Nah, baru dengar khotbah saya. 20 kasih makan 100 cukup, malah sisa. Jangan khawatir sama Tuhan, itu sudahlah. Memang susah sih, untuk percaya itu susah, tapi saya sudah ngelakoni. Udah percaya saja lah, daripada pusing mati otak gua. Udah percaya saja, ya. Ayo, jangan pada saat sulit. Kalau memberi belum tersakiti, itu bukan memberi, Bu. Ya, kalau saya punya uang 1 juta, kasih teman 10.000, apa artinya? Tapi kalau 10.000 kasih 1 juta, mungkin Anda gila juga kali, ya. Tapi ayo, kalau kita memberi sampai ada rasa sakit, nah ini loh, ini namanya mental memberi. Baik, nanti kita ketemu minggu depan dengan tema-tema yang menarik lagi. Saya percaya nanti ada pengumuman dari gereja lewat pengumuman GBIRM, YouTube, semuanya kapan kita akan buka. Dan saudara jangan khawatir loh, jangan khawatir. Pak, saya banyak telepon teman, saya takut kebaktian Pak. Dengerin, saya mau kasih tahu. Kalau nanti Anda kebaktian di Ciputra, kursi depan Anda, kursi belakang Anda, kursi sebelah kanan Anda, dan kursi di sebelah kiri Anda, itu jaraknya 1,5 meter. Anda masuk harus masker, Anda masuk harus ditembak dulu panas tubuhmu berapa, Anda harus cuci tangan dulu, ya, dan semuanya disediakan oleh gereja. Kalau memang Anda nggak punya masker, gereja siap memberikan masker, tapi jangan minta masker terus 20 biji, itu ketahuan kelakuan, ya. Jadi saya harap Anda nggak usah takut kebaktian nanti, karena semuanya sudah dijaga demi menjaga kesehatan. 1,5 meter, ya. Saya percaya Anda nanti bisa ketemu saya. Kangen sama Bapak Pinggi enggak? Yo. Kalau saya sih kangen karena saya mencintai jemaat. Tapi saya enggak pusing, jemaat mau cinta saya atau enggak. Cinta saya itu unconditional. Ya, saya mencintai karena cinta Tuhan. Saya ingin membuat hidup Anda lebih baik. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semuanya. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan. Memang kalau cara Tuhan enggak pakai aturan. Karena Tuhan yang punya aturan terhadap semesta ini. Berkati semua jemaat. Berkati semua teman-teman seiman semua di Indonesia ini. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati. Yang tidak seiman dengan kami, Tuhan juga memberkati karena Dia ciptaanmu juga. Terima kasih Bapak. Berkati gembala sidang kami, berkati para pengurus, dan biarlah pada waktunya kami boleh berbakti bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, Bro, Ebisandi. Tuhan memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online worship night. Ibadah ini diadakan setiap hari Rabu pukul 20 atau jam 8 malam. Pada hari Minggu seperti biasa ada ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya saudara sudah diberkati lewat pelayanan Pastor Pengki Andu dengan tema No Rules. Hari ini saudara, setelah kita diberkati, kita akan kembali menerima doa berkat. Sebelumnya mari arahkanlah mata hati kita, angkatlah kedua belah tangan kita,
untuk menerima berkat pada hari ini. Bapak, terima kasih kami sudah diberkati lewat pelayanan Pastor Pengki Andu. Kiranya Tuhan juga berkati hamba-Mu, baik dalam kesehatannya, keluarganya, pelayanannya. Dan setelah kami diberkati, sebelum kami akhiri acara YouTube channel GBI Ciputra ini, dalam ibadah online, kami rindu untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa, yang semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Karena itu, sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita. Mulai hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua. Menjemput kita semua, bahkan keluarga besar kita di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Saudara, ada sedikit pengumuman. Kiranya saudara bisa tetap terhubung juga lewat IG kami. Saudara tinggal lihat GBI Ciputra. Di situ kami akan menginformasikan kapan kita akan memulai kembali ibadah di Hotel Ciputra maupun juga di Dan Mogot. Tuhan Yesus memberkati. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're